Pemirsa, intens investigasi. Seperti kita ketahui bersama, jagat dunia hiburan sempat diguncang kabar atas polemik dugaan pelanggaran hak cipta yang diduga dilakukan oleh selebriti yang juga cukup memiliki fans cukup besar di tanah air, yaitu Lesti Kejora. Sempat memanas karena berbagai tudingan yang muncul dari Yoni Dores, selaku pemilik lagu yang merasa lagunya digunakan tanpa izin oleh Lesti. Kini muncul sosok yang menyatakan siap mempertemukan dua kubu yang berseteru. Siapakah sosok tersebut? Apa benar Lesti dan Yoni Dores akan dipertemukan dalam waktu dekat? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, seperti kita ketahui bersama, pada tanggal 18 Mei 2025 lalu, Yoni Dores resmi melaporkan Lesti Kejora ke Polda Metro Jaya atas laporan terkait dugaan pelanggaran hak cipta sejumlah lagu miliknya yang menurutnya digunakan tanpa izin oleh Lesti. Setelah beberapa waktu berjalan, pihak Lesti akhirnya angkat bicara melalui kuasa hukumnya, Sadrak Seskuadi, disebutkan bahwa somasi dari Yoni Dores telah dijawab sejak bulan Maret 2025 lalu. Pernyataan ini pun langsung direspons oleh Deoli Payumara, selaku pihak dari Yoni Dores, yang menyebutkan bahwa pernyataan dari kubu Lesti membuktikan bahwa sebenarnya sudah ada itikat baik dan titik temu dari kedua belah pihak. Namun, karena belum ada pertemuan secara langsung, komunikasi antara keduanya masih tersendat. Selain itu, Deolipa juga menduga hal ini adalah sebuah bentuk kesalahpahaman yang membuat proses mediasi tidak berjalan lancar. Karena itulah, ia pun menyatakan akan segera berbicara dengan Yoni Dores dan berencana untuk mempertemukan keduanya dalam waktu dekat. Caranya dan bahkan dengan dia juga menyatakan memang ada somasi, kemudian sudah dibalas juga. Eli. Bawa dikit ada bukti dia sudah membalas somasi kan ya, ada bukti tanda terima juga. Aman. Itu artinya sudah somasi dijawab dengan jawaban somasi. Sebenarnya udah mulai ada titik temu ya. Kemarin itu mungkin karena salah paham atau nggak nyampe, satu pengen ketemu nggak ketemu, satu udah ngirim jawaban somasi juga nggak nyampe, padahal sampai ya akhirnya kan jadi miss yang namanya kesalahpahaman, timbul kesalahpahaman sehingga terjadinya laporan polisi kan. Sebenarnya kalau ini sudah nyampe aja itu ada titik temu itu kan nggak perlu ada laporan polisi gitu. Jadi kita nggak tahu nih siapa yang salah, tapi yang jelas ada upaya pertemuan tapi nggak ketemu, tapi ada juga somasi dan dijawab juga sudah sampai somasinya. Jadi kalau kemarin pengacaranya Lesti menyatakan sudah sampai somasinya, jawaban somasi sudah sampai, nah itu artinya kan sudah ada sebenarnya saling pengertian begitu. Jadi ada permintaan dengan somasi, kemudian ada pengertian menjawab jawaban somasi. Berarti kan titik temu mediasi ini sebenarnya sudah tercapai. Persoalannya kan belum ada pertemuan karena ada kesalahpahaman gitu. Jadi ada kesalahpahaman ini kelihatannya nih. Jadi nanti kalau demikian saya akan bicara dengan saya Pak Yoni Dores mengenai bahwasanya memang somasinya sudah ada jawaban sebenarnya. Cuman mungkin dia nggak terima atau bagaimana, atau ada tanda terima, siapa yang terima belum diketahui kan. Gitu. Tapi jelas ini adalah kesalahpahaman. Nah ini sebenarnya mudah untuk ini karena dari pihak Lesti sendiri tampaknya ada niat baik begitu. Jadi dengan dia menjawab somasi itu sebenarnya ada niat baik dari dia, dari manajemennya untuk kemudian melakukan rembukan namanya bermusyawarah. Cuman karena mungkin nggak ketemu aja itu suratnya di mana, jadi akhirnya timbul salah paham. Saya nggak tahu salahnya di mana nih, karena kita baru menangani perkara ini ya. Jadi kita juga belum pernah lihat jawaban surat somasinya. Bisa dipertemukan gitu kan? Iya kan, kita di pihak Lesti kemarin sempat ngomong bisa membuka ruang mediasi atau mereka terbuka untuk mediasi, tentunya kita sangat berduka sekali. Jadi nanti saya akan bicara dengan Pak Yoni Dores
bahwasanya pihak Lesti pada hakikatnya membuka ruang mediasi. Jadi ini adalah kesempatan buat Pak Yoni Deres juga bertemu dengan beliau kan, dengan teman Lesti. Jadi nanti saya akan upayakan pertemuan. Ya, setelah polemik yang terus bergulir, Deoli Payumara juga kembali menjelaskan duduk perkara dari laporan Yoni Dores terhadap Lesti Kejora. Ia menyebut bahwa sasaran utama dari laporan tersebut sebenarnya bukan Lesti secara pribadi, namun lebih diarahkan pada akun YouTube yang mengunggah video cover Lesti. Deolipa mengakui pihaknya belum mengetahui siapa pemilik akun YouTube tersebut. Ia menduga akun itu bisa saja berafiliasi atau bahkan tidak memiliki kaitan sama sekali. Namun, pihak Lesti sendiri sudah secara tegas membantah keterlibatan mereka. Dengan demikian, ia berharap bahwa jika pertemuan antara Lesti dan Yoni Dores benar terjadi, maka kesalahpahaman ini bisa segera diselesaikan secara baik-baik. Ya, yang dikejar itu akun-akun YouTube, gitu. Cuman kan tidak diketahui akun YouTube ini punya siapa. Nah, berkemungkinan punya pihak lain atau ada afiliasi dengan pihak Lesti. Tapi kemudian pihak Lesti Kejora kan sudah membantah. Nah, kami nggak ada buat-buat itu, sampai gitu kan. Berarti kan ada pihak-pihak lain yang membuat. Jadi memang laporannya memang sebenarnya mengarah ke sana, pihak-pihak lain tersebut kan. Jadi oke, itu anggaplah laporan polisi, kita biarkan saja untuk mencari akun-akun. Tapi mengenai hubungan antara Lesti sebagai penyanyi dan si Yoni Dores sebagai pencipta lagu, ini ya baiknya kita pertemukan mereka supaya jangan ada salah paham. Karena kemarin itu dengan adanya kesalahpaham ada laporan polisi, kemudian ada juga dari pihak Yoni Dores mungkin yang kemudian timbul cerita-cerita atau apa namanya tuduhan-tuduhan dari pihak asistennya kan gitu kan. Itu mungkin saya atas nama yang bersangkutan juga minta maaf terhadap apa yang terjadi kemarin itu, mungkin karena belum terbiasa menghadapi persoalan jadi duduk. Ini kan kita hindari supaya adanya nanti dilaporin balik lagi pencemaran nama baik atau apa dari pihak Lesti, kan kita juga nggak mau seperti itu kan. Kita mau baik-baik saja. Jadi memang itu mungkin kesalahpahaman yang kemudian timbul kepanikan atau kemudian rasanya sih kejahatan atau apa ya. Jadi ya kita atas nama Pak Yoni Dores minta maaf juga terhadap tersebut. Tapi oke lah kita sampaikan itu. Yang jelas kan ada ruang terbuka dari pihak Lesti untuk kemudian bermediasi. Ini yang kemudian akan saya jajaki bersama Pak Yoni Dores kapan waktunya. Terus nanti kan ada kontak person dari pengacaranya kan. Berdasarkan saya kontak pengacaranya Lesti supaya yuk kita buka ruang mediasi, kita selesaikan persoalan ini. Siapa yang salah, siapa yang benar, siapa yang berbuat apa juga kita akan ceritakan kan. Begitu. Mudah-mudahan ini cuma kesalahpahaman saja. Jadi semua bisa selesai dengan kalau dicabut laporan tergantung Pak Yoni Dores ya. Kalau sudah berdamai dengan pihak Lesti kan, apakah Pak Yoni Dores akan mengejar pihak lainnya? Sementara itu seperti diceritakan sebelumnya, di mana Lesti melalui kuasa hukumnya, Sadrak menggelar jumpa awak media. Dalam momen tersebut, ia mencoba meluruskan sejumlah pemberitaan yang sudah telanjur beredar luas. Salah satunya adalah pernyataan dari Yoni Dores yang menyebut tidak ada komunikasi dengan pihak Lesti. Menurut Sadrak, klaim itu tidak sesuai dengan kenyataan. Lebih lanjut, Sadrak juga mengungkap bahwa pihak Yoni Dores telah mengirim 3 kali somasi. Namun, dari ketiganya, hanya 1 yang benar-benar sampai dan diterima secara resmi. Sadrak pun menegaskan, bukti tanda terima telah dikantongi, sehingga pernyataan bahwa tidak ada itikat baik dari pihak Lesti dianggap tidak berdasar. Kuasa hukum dan juga manajemen ingin mencoba meluruskan beberapa hal yang telah beredar di pemberitaan teman-teman media semua. Poin yang pertama yang pengen kami sampaikan ialah kejadian awal ini dimulai ketika saudara Yoni Dores hadir di kediaman Lesti Kejora, yang dimana saat itu kita ketahui Lesti Kejora saat itu sedang melaksanakan kegiatan syuting ya, sehingga
dari beberapa statement yang disampaikan Bapak Yoni Dores yang menyebutkan tidak diberikan ruang, tidak diberikan waktu untuk melakukan pertemuan, itu kami anggap tidak sesuai dengan fakta, dikarenakan memang Lesti Kejora saat itu sedang melakukan kegiatan syuting. Kedua, bahwa pihak Yoni Dores telah mengirimkan somasi sebanyak 3 kali, namun pada faktanya hanya diterima 1 kali, yang dimana somasi tersebut dilayangkan pada tanggal 1 Maret 2025 dan telah direspon oleh manajemen pada tanggal 6 Maret 2025 dan telah diterima oleh perwakilan dari kantor kuasa dari Yoni Dores pada tanggal 11 Maret 2025. Ini merupakan surat balasan atau tanggapan dari manajemen dan ini merupakan tanda terima yang sudah disampaikan juga ya. Ini beberapa fakta-fakta ya yang kami coba luruskan. Di sini telah terdapat tanda terima yang diterima oleh yang bersangkutan langsung. Jadi terkait dengan adanya tidak ada etikat baik yang disampaikan oleh pihak Yoni Dores, asisten dan juga kuasa hukumnya, ya kita bisa nilai sama-sama arah tersebut benar atau tidak, begitu. Di tengah riuhnya polemik hak cipta yang menghebohkan publik, kuasa hukum Lesti Kejora, Sadrak kembali menegaskan komitmen kliennya. Ia memastikan Lesti akan bersikap kooperatif. Sadrak menyebut bahwa hingga kini pihaknya masih menunggu jadwal resmi dari kepolisian. Namun bila surat pemanggilan itu turun, ia menegaskan, Lesti tidak akan menghindar dan siap mengikuti proses hukum yang berlaku. Dalam kesempatan yang sama, Sadrak juga menanggapi kemungkinan apakah pihak Lesti akan mengambil langkah hukum balik terhadap Yoni Dores. Ini kata kuasa hukum Lesti Kejora. Kemudian poin terakhir yang pengen kami sampaikan bahwa hingga saat ini kami masih menunggu proses penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya yang dimana nanti akan mengagendakan Lesti pemanggilan yang dimana kami juga sampai dengan hari ini belum mengetahui kapan akan dilaksanakannya pemanggilan tersebut. Pada intinya yang pengen kami sampaikan, ketika pun ada pemanggilan tersebut, kami akan kooperatif untuk mengikuti setiap proses yang berjalan. Sampai saat ini kami tidak ada bicara mengenai akan melakukan upaya hukum. Tapi bisa nanti ditafsirkan ya, tadi kan saya sudah sedikit singgung ya. Sementara itu yang mungkin masih menjadi perbincangan hangat hingga dengan saat ini adalah pernyataan asisten Yoni Dores yang menuding kata-kata kasar kepada Lesti saat itu. Lantas apa kata sang asisten dan bagaimana sejumlah publik figur menanggapi kehebohan ini? Teruntuk subscriber Intens Investigasi. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini. Hingga kini, Intens Investigasi telah berusia 5 tahun. Saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Ya, polemik yang menyasar Lesti Kejora dengan Yoni Dores memang bisa saja menjadi permasalahan bagi sejumlah publik figur atau penyanyi yang tengah malang melintang di dunia hiburan tanah air. Maka dari itu, Iis Dahlia sebagai senior Lesti akhirnya juga angkat suara. Meski menyebut ia tidak mengetahui secara rinci duduk perkara yang tengah bergulir, namun yang mengejutkan, Iis Dahlia mengungkapkan bahwa dirinya saat ini tidak diperbolehkan menyanyikan lagu-lagu ciptaan Yoni Dores di televisi. Lebih lanjut terkait konflik yang dialami Lesti,
Iis mengaku Lesti sempat bercerita kepadanya beberapa waktu lalu saat disomasi Yoni Dores, namun hingga kini Iis belum bertemu langsung dengan Lesti, sehingga ia tidak tahu pasti seperti apa isi somasinya. Kalau yang ini aku nggak tahu case-nya ya, gitu. Nggak tahu apakah Lesti yang memposting atau TV-nya, tapi memang untuk yang Mas Yoni ini, Mas, aku sendiri belum boleh mau nyanyi lagu Mas di TV karena nggak tahu ada masalahnya apa. Jadi aku kadang kalau yang hal-hal kayak gini maksudnya sedih sih karena lagu aku tapi aku nggak boleh nyanyi gitu, tapi ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau yang untuk case-nya Lesti, aku masih Dede kemarin sempat cerita doang bahwa dia disomasi, tapi aku belum ketemu langsung kan, jadi nggak tahu somasinya itu seperti apa. Kayak ke Mas Yoninya juga aku belum nanya seperti apa. Aku sih berharapnya apa ya, antara penyanyi sama pencipta semoga nanti undang-undangnya jelas, pengaturannya jelas, supaya kita juga nggak khawatir kalau menyanyikan lagu orang atau si penciptanya juga, karena menurut aku tuh jujur, aku selalu ngomong di grup yang semua ada pencipta, ada pemusik, aku bilang rindu kebersamaan antar sesama seniman, karena kan biar bagaimanapun kan penyanyi sama pencipta itu sama-sama saling membutuhkan. Sementara itu, imbas dari perseteruan antara Yoni Dores dan Lesti Kejora rupanya mulai dirasakan langsung oleh sang pencipta lagu. Sejak kasus ini mencuat ke publik, Yoni mengaku mendapat banyak hujatan dari netizen, bahkan muncul ancaman boikot terhadap lagu-lagu ciptaannya di salah satu stasiun televisi swasta. Ancaman tersebut sontak membuat Yoni terkejut. Ia merasa tidak memiliki masalah apapun dengan stasiun televisi tersebut dan menyayangkan reaksi yang muncul sebelum proses hukumnya selesai. Lagu saya mau diboikot, ya saya kaget. Misalnya kesalahan saya karena saya nuntut Lesti misalnya gitu kan, mungkin itu jadi masalahnya itu. Tapi kan masalahnya ini masih berjalan kasusnya. Kalau misalnya sampai pengadilan saya dinyatakan bersalah, silakan mau diboikot semua juga. Ini kan belum ada apa-apa, belum ada putusan apa saya salah apa benar kan, masih belum ada jawabannya. Jadi kayaknya pembunuhan karakter gitu kan. Gitu. Oh gimana nih Pak Yoni sekarang? Narasi yang terakhir apalagi? Saya keadaannya sakit parah gitu. Alhamdulillah saya sehat-sehat aja. Tapi kondisi kesehatan? Saya anggap ya mereka tidak tahu gitu, tidak tahu masalahnya. Karena yang punya persoalan pun nggak tahu masalahnya gitu, apalagi orang lain dan gitu. Nah seperti sekarang Lesti sendiri, tahu nggak sih sebenarnya apa nih masalahnya gitu? Kok jadi melebar soal dia nyanyi di TV di mana? Nggak ada, saya nggak gitu. Di sisi lain, selain berimbas ke Yoni Dores, imbas dari perseteruan ini juga ikut menyeret nama sang asisten pribadi Yoni, yaitu Pepi. Pepi seperti diketahui sempat terekam berbicara dengan nada tinggi saat menyinggung soal konflik hukum antara keduanya. Pepi juga terlihat seperti sedang memarahi Lesti yang kemudian memicu sorotan publik. Namun, beberapa hari lalu, Pepi akhirnya memberikan klarifikasi atas sikapnya tersebut. Ia menyampaikan permintaan maaf kepada Lesti Kejora. Pepi menegaskan tidak ada niat untuk memojokkan Lesti dan bahwa yang diinginkan oleh Yoni Dores hanyalah klarifikasi secara langsung dari Lesti tanpa ada tuntutan berlebihan atau motif lain. Kita kan sesama manusia dan apalagi kita kan juga mungkin kalau dilihat kemarin itu kan saya itu seperti ya marah-marah, berbicara salah, ya saya harus minta maaf sebagai seorang muslim, sebagai sesama manusia, agar masalah ini sepertinya tidak meruncing, karena pada dasarnya Pak Yoni ini hanya ingin Lesti itu sowan doang, terkait oleh diedit atau tidak dieditnya. Itu alasan kakak mungkin ya? Iya, karena banyak yang tiba-tiba langsung saya marah-marah gitu, padahal kan itu awalnya nggak seperti itu. Jadi kalau tahu, bukan minta maaf lagi deh, saya marahin habis.
Karena waktu wawancara saya nggak ikut ke Poldanya waktu itu. Kalau Waktu ada pertama saya, kali. pertama kali kalau ada nggak mungkin terjadi itu. Sampai bilang, ngapain itu bahasanya kayak gitu? Oh, berarti. Gua nggak ngerasa. Nggak ada urusan soal itu, tapi kita pihaknya ke lagu aja gitu ya. Iya, kalau begitu saya marahin habis. Bilang apa? Gua nggak merasa kalau Lesti itu artis gua. Kenapa? Ya ada bahasa baku apa? Saya juga dengarnya ngilu. Lantas seperti apa pula reaksi Endang Mulyana, ayah Lesti, yang akhirnya muncul ke publik dan buka suara? Teruntuk subscriber Intens Investigasi, terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini. Hingga kini, Intens Investigasi telah berusia 5 tahun. Saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Endang Mulyana, ayah Lesti, akhirnya muncul ke publik dan buka suara. Ya, diberondong pertanyaan oleh para awak media, ia hanya meminta didoakan yang terbaik terkait kondisi yang sedang dialami sang putri. Ayah Lesti juga meyakinkan bahwa kondisi putrinya baik-baik saja, namun tetap memberi pesan agar Lesti tetap sabar. Pasang badan nggak sih Om buat doain aja lah, doain aja deh, doain aja. Ayah kecewa nggak ya? Ayah kecewa nggak ya? Ya. Healing juga nggak sih ke London nih? Ayah atas kaki kecewa nggak ya? Makasih ya. Akan disosialisasikan cari keluargaan nggak ya? Pasang badan nggak sih ya untuk Lesti ayah? Doanya ya tetap bersabar, semangat, sehat aja gitu ya. Oke, makasih ya. Makasih ya. Makasih ya. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih.